Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Apalagi bagi orang benar. Orang benar itu hidup atas dasar iman, bukan atas dasar pertimbangannya sendiri. Dan hidup atas dasar iman itu menyenangkan, karena lebih ringan dan kemudian lebih pasti. Seperti Bunda Maria. Bunda Maria adalah contoh seorang yang hidup atas dasar iman. Ketika dia mempunyai rencana banyak bersama dengan Yusuf, tunangannya, kemudian Tuhan datang melalui malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung seorang putra, itu Bunda Maria sebetulnya harus melepaskan banyak mimpinya. Tetapi kemudian dia bisa mempersembahkan seluruh hidupnya dan kemudian menemukan identitasnya sebagai hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, menurut kehendakmu. Dan itulah hidup atas dasar iman. Kemudian dia bukan kemudian bisa bertindak semaunya. Hidup atas dasar iman justru diwarnai dengan karakteristik taat. Taat pada kehendak Allah. Bukan mau-maunya sendiri. Justru dengan cara ini Bunda Maria memperoleh kebebasan, yaitu melaksanakan kehendak Allah sebagai prinsip dasar. Kalau ada pertimbangan-pertimbangan, yang penting kehendak Allah. Nah, pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita bisa menemukan kehendak Allah itu? Pertama tentu dengan berelasi dekat. Ketika kita berelasi dekat dengan seseorang, kita bisa mengenal apa yang dimaui, apa yang menyenangkan orang itu, karena kita punya relasi dekat. Dengan Tuhan sama. Kalau kita punya relasi dekat dengan Tuhan, kita bisa mengerti mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Maka relasi dan kedekatan dengan Tuhan itu menjadi utama. Terutama karena memang menyadari diri bahwa kita adalah hamba Tuhan. Sungguh-sungguh hamba. Bukan hanya katanya hamba, tetapi semuanya mengambil keputusan sendiri, prioritas sendiri, kalau tidak sesuai baru kemudian kita minta tolong Tuhan. Bukan begitu. Bunda Maria justru ketika dalam segala hal, termasuk hal-hal yang sangat menentukan seluruh hidupnya, dia percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu, ketika dia menerima kabar bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, Bunda Maria tentu banyak pertanyaan. Karena kalau dia mengandung sebelum menikah dengan Yosef, wow, itu bisa prahara, bukan hanya nama baik, bisa nyawa melayang. Karena berarti orang tidak bisa mengerti, tidak ada suaminya, bisa hamil. Wah, itu hukumannya dirajam. Bukan sepele. Tetapi dalam situasi hidup mati pun, Bunda Maria berani mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tidak tahu padahal, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, meskipun banyak pertanyaan. Nah, hidup di dalam atas dasar iman ini membuat dia justru menjadi orang yang dibenarkan. Karena firman Tuhan mengatakan orang benar hidup atas dasar iman. Bukan atas dasar pertimbangan kita sendiri. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, salah satu prinsip yang sangat penting, jangan menghakimi. Karena menghakimi itu berarti menurut pikiran kita sendiri. Dan itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan atas kita hanya satu. Hendaklah kalian saling mengasihi. Maka menghakimi itu menjadi berlawanan dengan cinta kasih. Karena pertimbangan kita, penghakiman kita itu kebanyakan atau hampir semua tidak tepat. Karena penghakiman kita berdasarkan akal budi yang sangat terbatas. Maka untuk mengetahui kehendak Tuhan juga, selain berdoa dan membangun relasi yang sangat dekat, kita harus menggunakan prinsip dasar kasih. Hidup atas dasar kasih, bukan atas dasar pikiran, pertimbangan, strategi, bukan. Kalau kita mengandalkan pikiran, bukan hati,
tidak ada cinta di situ. Harus berdasarkan hati. Dan ini lebih kepada pengalaman. Karena experiencing membantu kita menangkap lebih luas dan kemudian bisa bersikap atas dasar kasih. Karena kasih pada dasarnya adalah I am here for you. Sebuah keterbukaan untuk mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 tentang kasih. Maka terbuka terhadap setiap pengalaman berarti terbuka terhadap kehendak Tuhan yang hadir dalam setiap pengalaman. Karena pengalaman itu adalah karya Tuhan, bukan karya kita. Kita tidak pernah bisa menciptakan sebuah experience. Kita hanya bisa mengalami. Itu artinya kita terbuka, menerima segala sesuatu, dan kemudian experiencing. Nah, disitulah kemudian kita terbuka terhadap kehendak Allah. Di situ juga kita mengasihi. Maka selain berdoa, membangun relasi yang dekat, kita juga harus berani terbuka untuk mengalami. Bukan berpikir, karena berpikir sangat terbatas. Tetapi mengalami, menemukan Tuhan yang hadir, dan terbuka sepenuhnya, menerima segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Nah, pada saat seperti itulah kita kemudian bisa hidup dalam kebenaran, yaitu hidup atas dasar iman. Dengan sikap dasar kasih, yaitu sebuah keterbukaan untuk menerima setiap peristiwa sebagai rancangan Tuhan, yang di dalamnya ada bimbingan Tuhan, ada kehadiran Tuhan yang menuntun kita semua. Kalau kita hadir sepenuhnya, kemudian kita bisa menemukan jejak-jejak Tuhan yang menuntun dan mengarahkan hidup kita dan memberkati kita. Maka mari kita coba berlatih untuk shifting from thinking to experiencing. Dari berpikir ke mengalami, kepada keterbukaan, kepada rasa syukur, karena kita boleh mengalami. Dengan cara itu, hidup kita jauh lebih penuh syukur dan sukacita. Karena kemudian kita hidup di dalam kebenaran, bukan di dalam false belief. Seolah-olah kita mampu mengendalikan hidup ini. Padahal tidak. Life is not about me, tetapi about God, yang mempunyai rencana begitu indah untuk semuanya. Kita bersyukur boleh terlibat di dalamnya. Maka sikap dasarnya adalah keterbukaan, rasa syukur, kasih, dan iman. Dengan cara itu, kita sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang menakjubkan. Karena di dalam setiap peristiwa terdapat keajaiban-keajaiban yang setiap hari baru. Yang setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur karena boleh mengalami kehidupan yang menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.